Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai topik tentang perawatan pada populasi rentan ketika terjadi bencana. Ini fokus materi pada hari ini adalah terkait dengan pelayanan kesehatan yang harus dilakukan kepada kelompok rentan ketika bencana itu terjadi atau pasca bencana. Sebelum mengarah ke sana, ada beberapa istilah yang harus kita pahami bersama, sehingga kita bisa memudahkan dalam memahami kenapa kelompok rentan ini menjadi hal yang sangat penting dalam perawatan pasca bencana. Kita tahu bahwa bencana ini merupakan suatu peristiwa yang kejadiannya ini menimbulkan dampak-dampak yang luar biasa kepada semua orang, terutama pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini lebih tinggi risiko untuk mengalami atau lebih tinggi risiko terkena dampak dari bencana ini. Terkait dengan konsep at-risk, ini ada beberapa literatur yang menjelaskan mengenai at-risk atau kerentanan, dan juga ada kaitannya dengan yang disebut risiko. Menurut Nace and McEwen, ini dibedakan antara at-risk, kerentanan itu, dengan risiko. Menurutnya, dikatakan at-risk itu yaitu mengacu kepada peluang untuk terjadinya suatu kejadian yang tidak menguntungkan. Ini sepertinya lebih mengarah kepada faktor lingkungan atau kondisi. Sedangkan risiko itu adalah dipandang sebagai suatu peluang yang mengarah kepada kemungkinan seseorang itu bisa terpapar oleh sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya masalah kesehatan. Terjadinya masalah kesehatan ini, risiko keterpaparan ini, maka harus ada kondisi yang disebut dengan faktor risiko atau risk factor. Secara umum, faktor risiko ini terbagi atas dua, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik berarti faktor atau kondisi yang memang ada dalam diri seseorang itu atau populasi itu. Misalnya penyakit, kecacatan, dan yang lainnya. Sedangkan faktor ekstrinsik ini adalah faktor di luar diri dia. Seperti apa? Keterpaparan dengan suhu yang ekstrim, kan begitu. Lalu kondisi sanitasi yang buruk dan sebagainya. Sehingga ini kita bisa memahami terjadinya suatu masalah kesehatan akibat bencana ini tentunya terkait dengan faktor risiko. Berbeda dengan Stanhope dan Lancaster, dia lebih spesifik memaparkan terkait dengan suatu konsep yang disebut dengan population at risk. Populasi rentan ini berarti adanya risiko kesehatan yang berkontribusi terhadap terjadinya kondisi sehat atau tidak sehat pada populasi tersebut. Kalau kita tarik ke sana dengan konsepnya Nace, ini adalah satu keterpaduan bahwa memang risiko ini atau kerentanan ini
tidak hanya terjadi atau dialami oleh individu, tapi juga bisa dialami secara komunal, secara bersama pada kelompok masyarakat yang lebih banyak, yang disebut dengan population. Sehingga di sini menurut Stanhope, terjadinya masalah kesehatan ini bila efek kombinasi dari akumulasi beberapa health risk itu lebih besar dibandingkan dengan efek dari masing-masing health risk tersebut. Sehingga di sini kita lihat bahwa populasi rentan itu artinya pada populasi ini memiliki kecenderungan, kemungkinan, dan peluang terjadinya masalah kesehatan terkait dengan bencana, berarti masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh bencana itu sebagai dampak, baik secara langsung ataupun tidak langsung akibat dari bencana yang dialami oleh suatu populasi. Kemudian, konsep yang lain ini dikemukakan oleh Stone. Menurut Stone, population at risk adalah populasi yang melakukan aktivitas tertentu atau mempunyai karakteristik tertentu yang meningkatkan potensi mereka untuk mengalami penyakit, cedera, atau masalah kesehatan. Jadi Stone ini dia lebih menyoroti populasi at risk itu adalah terkait dengan perilakunya, terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat itu. Ini kalau kita tarik lagi kepada teorinya Nash, ini bisa menjadi faktor risiko intrinsik, faktor risiko dari dalam diri populasi itu. Karena perilaku itu adalah sesuatu yang dia lakukan. Berarti memang sesuatu yang melekat dengan seseorang atau dengan populasi itu. Nah, sehingga di sini pada Stone ini tampak sekali bahwa konsep population at risk yang dikemukakan oleh Stone ini lebih mengarah kepada suatu populasi at high risk. Jadi ada populasi yang risiko tinggi. Hal ini terlihat dari kunci utama pada konsep tersebut, yaitu populasi tersebut melakukan suatu aktivitas. Jadi Stone ini lebih menekankan bahwa berisiko atau tidaknya suatu populasi atau suatu kelompok masyarakat itu terkait dengan aktivitas yang mereka lakukan. Kalau aktivitas yang mereka lakukan itu cenderung untuk mengarah terjadinya masalah kesehatan, maka populasi ini berada pada kondisi at risk. Ini perbedaan pandangan dari ahli-ahli yang saya kemukakan tadi. Nah, terkait dengan bencana ini, ada beberapa kelompok rentan yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan layanan kesehatan pada bencana. Siapa saja yang masuk dalam kelompok rentan? Yang pertama adalah kelompok balita dan anak-anak. Dua adalah ibu hamil, menyusui. Tiga adalah kelompok disabilitas, orang dengan keterbatasan secara fisik. Kemudian kelompok lansia, lanjut usia. Lalu kelompok penderita penyakit kronis dan lainnya. Kelompok-kelompok ini masuk pada kategori kelompok rentan. Artinya, risiko kemungkinan peluang terjadinya masalah kesehatan pada kelompok ini lebih besar. Oleh karena itu, hal yang harus kita perhatikan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan kepada mereka semua. Secara umum, kebutuhan-kebutuhan yang harus diperhatikan pada saat bencana atau pasca bencana yaitu kebutuhan air. Baik air minum
ataupun air bersih. Ini adalah kebutuhan semua orang, termasuk atau terutama pada kelompok rentan. Yang kedua adalah kebutuhan udara. Tentunya di sini ketika terjadi bencana, masyarakat mengungsi, pindah ke suatu tempat, bisa jadi pengungsiannya adalah bukan berupa bangunan atau rumah, karena tidak ada, bisa jadi berupa shelter atau tenda pengungsian yang tentunya kondisinya berbeda dibandingkan dengan ketika pengungsi itu tinggal di tempat pengungsian berupa bangunan gedung. Ini kebutuhan udaranya atau ventilasi dan sirkulasinya ini harus betul-betul diperhatikan. Sehingga jangan sampai nanti muncul masalah-masalah kesehatan yang terkait dengan tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih. Seperti terjadinya diare, gatal-gatal, dan lainnya. Juga tidak terpenuhinya kebutuhan udara yang baik kepada pengungsi ini juga bisa menimbulkan terjadinya masalah kesehatan akibat sirkulasi ventilasi yang kurang baik. Seperti risiko terjadinya penyakit infeksi saluran pernapasan. Atau yang punya asma bisa jadi dia kambuh. Lalu kebutuhan dasar lain yang harus dipenuhi adalah kebutuhan seksual. Ini terutama bagi yang sudah menikah. Sehingga ini dipandang perlu juga dalam penanganan pasca bencana. Ini perlu dipertimbangkan juga adanya bilik-bilik asmara. Karena kebutuhan seksual itu adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pada orang-orang yang sudah menikah. Lalu kebutuhan lain adalah terkait dengan kebutuhan sandang atau pakaian. Kemudian kebutuhan pangan, ini terkait dengan gizi, dan kebutuhan gizi ini juga harus diperhatikan, terutama adalah terkait dengan komposisi kandungan gizinya. Ini harus bisa dibedakan, diatur antara kebutuhan gizi pada bayi, balita, anak-anak, lansia, dan orang-orang dengan penyakit kronis atau penyakit tertentu. Ini nilai gizinya, kebutuhan gizinya berbeda-beda. Sehingga di sini perlu diperhatikan bagaimana pengolahan makanan dan pemenuhan kebutuhan nutrisi pada pengungsi. Juga termasuk sandang. Ini seringkali ketika bencana terjadi, ini bantuan banyak berupa pakaian, tapi sebaiknya bantuan pakaian ini adalah betul-betul pakaian yang baru dan menghitung kebutuhan pakaian sesuai dengan jenis kelamin dan usia. Sehingga tidak bisa dipukul rata. Oleh karena itu, disinilah pentingnya bagaimana data kependudukan yang terdampak akibat bencana tadi, atau khususnya data kependudukan pada kelompok-kelompok rentan tadi. Misalnya, kebutuhan laki-laki, terutama misalnya adalah kebutuhan pada perempuan yang masih usia produktif misalnya, ini tentunya beda dengan kebutuhan laki-laki. Perempuan ada siklus menstruasi, sehingga kebutuhan terhadap membalut ini harus diperhatikan juga, harus dihitung kira-kira kemungkinan, kan begitu. Misalnya ada berapa wanita usia produktif, lalu
rata-rata berapa hari menstruasi dalam sebulan, ini bisa dihitung berapa kebutuhan pembalut buat wanita. Bukan termasuk pakaian-pakaian yang lainnya. Pada bayi atau pada balita, ini tentunya kebutuhan pokok penting untuk diperhatikan dan sebagainya. Kemudian kebutuhan dasar lainnya yang harus dipenuhi juga pelayanan kesehatan. Ini nggak bisa diabaikan, justru ini yang harus kita lakukan sebagai seorang perawat, memberikan layanan kesehatan, terutama tadi diprioritaskan kepada kelompok rentan. Bukan berarti kelompok lain diabaikan, tapi skala prioritasnya itu lebih diutamakan dulu pada kelompok yang rentan. Dan kebutuhan dasar lainnya yang perlu diperhatikan pada bencana adalah layanan dukungan psikososial. Karena kita tahu bahwa kejadian bencana itu menimbulkan traumatis pada warga yang terdampak. Sehingga di sini perlu adanya support, perlu adanya dukungan agar tidak mengalami trauma yang berkepanjangan. Ini ada beberapa jenis layanan perawatan kesehatan yang perlu kita perhatikan pada kelompok rentan. Ini secara umum ada beberapa kebutuhan keperawatan yang harus dilakukan oleh perawat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan pada kelompok rentan ketika terdampak atau pasca bencana. Yang pertama adalah seperti tadi, kebutuhan gizi. Ini harus menghitung, memperhatikan pemenuhan kebutuhan gizi menurut tadi usia, kemudian kondisi kesehatan, dan lainnya. Tentunya seperti kebutuhan gizi pada ibu hamil dan menyusui, ini harus lebih banyak. Kebutuhan gizi pada lansia, ini juga harus diperhatikan komposisi gizinya. Karena lansia sudah mulai terjadi penurunan fungsi organ tubuhnya, sehingga gizinya pun juga harus disesuaikan. Termasuk juga pemenuhan gizi pada balita atau bayi. Ini termasuk pemenuhan PASI, pengganti air susu ibu, atau PMT, pemberian makanan tambahan. Ini harus diprioritaskan, diutamakan, dan harus menjadi salah satu layanan keperawatan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada kelompok rentan. Kemudian layanan keperawatan yang lain yang penting perlu dilakukan adalah ini terhadap pemenuhan kebutuhan ASI. Karena tadi bayi dan balita ini merupakan kelompok rentan, sehingga pemenuhan ASI-nya ini harus diperhatikan. Oleh karenanya di dalam penanganan pasca bencana, ketika warga atau ibu menyusui ini dia tinggal di pengungsian, maka di sini perlu untuk menyediakan tempat khusus menyusui. Jangan sampai ibu teki ini menyusui terabaikan privasinya. Karena itu perlu ada bilik menyusui. Kemudian yang berikutnya adalah layanan imunisasi. Ini juga pada
balita khususnya. Sehingga meskipun balita ini berada pada pengungsian, tetapi kebutuhan imunisasinya harus terpantau. Sehingga data imunisasi atau KMS yang ada di balita ini atau ada di keluarganya atau ada di posyandu, ini upayakan jangan sampai hilang sehingga bisa ditelusuri siapa saja di tempat pengungsian balita itu yang belum lengkap imunisasinya. Imunisasi ini sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Apalagi balita ini menjadi terdampak dari bencana. Sehingga imunisasi harus lebih harus lebih terpantau dalam pemenuhan kebutuhan imunisasinya ini. Kemudian perawatan kesehatan lainnya adalah ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang. Bagaimanapun juga, bencana ini bisa mengganggu terhadap pertumbuhan dan perkembangan, terutama pada anak-anak, remaja, dan juga kelompok lainnya. Karena kejadian traumatis ini bisa menghambat, mengganggu terhadap perkembangan orang yang bersangkutan. Sehingga layanan perawatan tumbuh kembang ini harus disetting sedemikian rupa sehingga walaupun balita, anak-anak, remaja, dan yang lainnya dia tinggal di pengungsian, tetapi kebutuhan tumbuh kembangnya tetap terpenuhi dan dia bisa survive. Jangan sampai mengalami gagal tumbuh kembang. Kemudian layanan yang lain yang perlu perhatikan adalah layanan trauma psikososial tadi. Saya kira sudah sangat jelas lah sesuai dengan yang pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan mengenai layanan dukungan psikososial. Lalu juga ini yang hal yang penting lagi adalah layanan terhadap kelompok rentan yang bisa beresiko terjadinya penyakit pasca bencana. Seperti tadi, kondisi lingkungan, lalu juga kondisi internal seseorang, akumulasi keduanya ini ketika lebih rendah dibandingkan dengan faktor risiko yang dialaminya, maka bisa menimbulkan terjadinya penyakit pasca bencana. Oleh karena itu di sini asuhan keperawatan yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mencegah terjadinya penyakit pasca bencana sehingga upaya promotif preventif ini perlu dikuatkan. Tentunya juga ketika ada masyarakat yang terkena penyakit pasca bencana ini juga dilakukan perawatan ataupun juga pengobatan. Lalu juga seperti yang tadi disampaikan bahwa kelompok rentan diantaranya adalah orang-orang yang mempunyai penyakit kronis. Maka disinilah pentingnya memberikan layanan kesehatan spesialistik dan kasuistik. Layanan yang khusus diberikan kepada kelompok khusus dengan gangguan kondisi kesehatan tertentu. Oleh karenanya, dalam pengelolaan pasca bencana ini perlu dipertimbangkan jangan sampai warga terdampak bencana yang memiliki penyakit infeksi atau penyakit kronis
jangan istilahnya ditempatkan pada tempat yang khusus. Jangan sampai dicampur dengan orang yang sehat, bisa jadi terjadi transmisi penyakit menular. Oleh karena itu, manajemen pengelolaan shelter ini penting untuk membuat klaster-klaster tempat pengungsian ini sesuai dengan kondisi kesehatan. Dan juga tim kesehatan yang terlibat di dalamnya juga harus multidisiplin. Karena kalau kita sudah berbicara mengenai kesehatan, ini berarti banyak komponen yang terlibat, banyak profesi yang berkontribusi, dan semuanya ini harus menjadi satu terintegrasi. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan saya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Akhir kalam, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.